Sahabat Sinoker, selamat datang di AADD. Ada apa dengan diabetes? Kali ini kita berkesempatan buat ketemu sama Profesor Hans nih. Sekaligus kita mau ngobrol-ngobrol juga. Siapa sih yang gak kenal sama Profesor Hans? Pasti banyak banget sahabat Sinoker yang fans juga nih sama Profesor Hans. Jadi Profesor Hans ini adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, endokrinologi, metabolik, dan juga diabetes. Dan pastinya masih banyak lagi prestasi-prestasi menggunung dari Profesor Hans nih. Profesor Hans, apa kabar? Baik. Ya, lagi sibuk apa nih, Prof? Ya, panggil aja, saya panggil dokter, panggil Hans saja. Oke, sama dokter Hans ya. Oke, jadi banyak banget nih sahabat Sinoker yang ngefans banget sama dokter Hans sampai kayak, ih pengen dong coba gitu kita ngobrol sama dokter Hans. Jadi kita wujudin nih keinginan sahabat Sinoker. Kita mulai dulu kali ya dari pertanyaan pertama. Prof, banyak banget nih masyarakat yang mengira bahwa penyintas diabetes itu pasti badannya besar, bongsor, dan gendut-gendut gitu. Nah, kalau orang yang badannya kurus itu pasti aman. Nah, menurut dokter, pernyataan itu benar apa enggak? Ya, kalau gemuk, sebentar lagi diabetes. Langsung diabetes, tunggu aja 2 tahun. 3 tahun, prediabetes muncul. Begitu perut Anda sudah mulai besar, buncit, banyak lemak di dalam rongga perut, itu masalahnya. Lemak di dalam rongga perut akan membuat insulin resisten. Insulin tidak bisa bekerja dengan baik, akhirnya diabetes tipe 2, biasanya tipe 2 keluar. Diabetes memang ada tipe 1, tipe 2 kan? Dan tipe 2 itu mesti bagian urusan gaya hidup. Ketika perut kita mulai besar, pankreas tidak bisa bekerja, tapi insulinnya tidak bisa bekerja. Insulin jadi lemot, malas bekerja, akhirnya gula tidak terkendali. Terjadilah diabetes tipe 2. Tapi ingat, orang kurus jangan dikira enak. Kurus-kurus, jangan-jangan dia gula tinggi. Akhirnya habis badannya. Dan makin merosot, berat badan turun drastis. Dan hati-hati, mungkin gulanya mulai terlalu tinggi. Jadi memang paling baik adalah, yaitu cek. Umumnya memang gemuk jadi gula. Gula biasanya gemuk. Ada orang kurus, terlalu kurus, habis badannya juga bisa gula. Jadi jangan main-main, sering-sering cek. Nah, di sini kita anjurkan periksa yang lebih sering ya. Berarti ukuran badan itu nggak menjadi penentu kan, Prof? Nah, ada nggak sih ciri-ciri fisik yang kelihatan dari orang yang sudah mulai resistensi insulin menuju ke diabetes? Ciri-ciri biasanya kalau kencingnya banyak, itu tandanya bahwa gula itu narik air. Orang itu mulai pipis-pipis. Jadi kalau pipis, itu gula menarik air dan keluar lewat kencing, maka kencingnya menjadi banyak. Pertama, pipis. Kalau pipis apa? Haus. Lalu dia haus terus. Alih-alih dia cari air es, dia cari soda. Dan banyak lagi soda masuk. Gula semakin tinggi. Akhirnya penyakitnya menjadi-jadi. Jadi banyak orang cirinya pipis, lalu haus. Habis haus apa? Dia kemudian gula tinggi. Gula tinggi keluar macam-macam penyakit. Keluar macam-macam komplikasi. Keluar berbagai macam penyulit. Dan ketika penyulitnya terjadi, dan mulailah berat badan merosot tajam. Nah, itu biasanya poliuri, banyak kencing, polidipsi, banyak minum. Dan biasanya juga ikut-ikutan mulai makan banyak. Tapi alih-alih makan banyak, dia gemuk, habis badannya. Itu ciri yang utama. Tapi umumnya diabetes itu kadang-kadang nggak tahu loh. Jadi hati-hati. Namanya pembunuh senyap. Diam-diam membunuh orang, silent killer. Diabetes itu harus hati-hati. 5 detik satu orang mati gara-gara diabetes. Jadi bahaya sekali kan? 1 dari 10 orang itu ada 1 diabetes. Di negara kita mungkin 1 dari 9 orang, 1 dari 10 orang itu sudah kena diabetes. 1, 2, 3, 4, 5, 1 diabetes. Ya, yang mati tuk mati 1, tuk mati 1. Jadi jangan buat main-main. Tapi ada kabar baik, belajar baik dong, mengerti cara ngatur makan, cara hidup sehat, diabetes bisa dikalahkan. Prof, aku pernah menonton salah satu video Prof yang bilang bahwa semua makanan akan jadi gula. Tapi dari banyaknya pilihan makanan, apa sih yang harus diperhatikan penyintas diabetes dalam memilih bahan makanan yang akan dia konsumsi? Semua makanan jadi gula, iya dong.
Hanya ada satu yang nggak jadi gula. Apa itu? Apa tuh? H2O. Oh, iya. Air putih H2O. Ya, kasih teh tawar aja ada karbon. C masuk tambah H2O. CHO. Karbo berkalori. Gula baik. Kasih kopi pahit, kasih C, karbon lagi. Karbon plus HNO, CSO, itu langsung karbo. Jadi semua gula naik. Jadi semua itu jadi gula. Yang penting apa? Jangan cepat-cepat jadi gula. Yang kedua apa? Kalori jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan kita orang sekarang duduk-duduk aja. Orang sekarang jarang bergerakan. Orang sekarang banyak duduk, mager, habis makan duduk, habis makan rebahan, dan itu tidak ada pembakaran. Jadi kalau gula naik, cepat bakar. Gula naik, cepat bakar. Supaya gula tidak cepat naik, ya seratnya banyakin. Hanya itu saja. Sebetulnya diabetes boleh makan apa saja kan, asal ingat jamnya. Pankreas pun ada jam kerjanya. Cara makan kita, kalau kita tidur larut malam, makan malam, itu sesudah itu tidur, nimbun lagi kalori, pasti gulanya naik. Jadi makan pagi seperti raja, makan malam kurangi karbonya. Itu aja caranya, nggak susah. Setelah penyintas diabetes nih, berarti boleh makan apa aja. Yang penting bagaimana cara dia mengatur waktu dan porsinya. Nah, ada nggak sih cara olah makanan yang tepat supaya nanti pada saat penyintas diabetes konsumsi nggak bikin gula darah jadi naik? Mungkin kayak nggak boleh digoreng, harus banyak direbus atau dikukus, itu seperti apa, Dok? Tadi saya sebutkan, semakin besar kalori, gula melonjak. Supaya tidak melonjak, kalori kecilkan. Apa kalori besar? Santan nomor 1. Gorengan. Ya, kita makan crispy, kerupuk 3 aja gula naik cepet. Ya, karena nggak ada gulanya, tapi high kalori. Jadi makan seperti itu sedikit gitu. Lalu kasihkan apa? Sayur, fibernya banyak. Begitu banyak fiber, semua makanan akan dicerna dengan lama sekali, menyerapnya jadi lambat sekali, gula tidak melonjak, tidak terjadi glucose spike, tidak terjadi sugar rush, dan akhirnya gula pelan-pelan naik. Izinkan si pankreas ini bekerja dengan seksama, dengan baik. Wah, akhirnya gula sebentar lagi turun. Hanya itu. Jadi jangan lupa fiber first. Sayurnya duluan. Bahkan masuk mulut sayur duluan. Savory diet. Ya, makanan-makanan menu yang savory itu artinya yang gurih-gurih. Sayur itu gurih. Jadi jangan cari yang tepung-tepung. Tepung terakhir. Kasih protein duluan lagi. Proteinnya yang rendah lemak itu kalori kecil. Kalau tinggi lemak itu kalori besar. Jadi ketimbang jeroan, kita berhenti aja. Daripada jeroan kita cari ikan, cari ayam. Mungkin anak muda cari daging, tapi no jeroan. Jadi dengan demikian kalori kecil, fibernya banyak, makan pada jam yang tepat, dan 1 jam kemudian bergerak badan, aman gulanya, akan terkendali gula Anda. Prof, banyak banget nih penyintas diabetes yang masih ragu dan takut gitu kalau misalkan pakai CGM. Nah, menurut dokter, CGM itu apa sih? CGM adalah Continuous Glucose Monitoring. Dewasa ini di Eropa, di Amerika, selalu dianjurkan. Semua pasien kalau bisa pakai Continuous Glucose Monitoring. Kita periksa pagi gula, cuma tahu gulanya bagus. Sore gula kita tinggi, tidak tahu. Malam gula kita melonjak lagi, habis makan terang bulan martabak, gulanya 400. Besok pagi 100 lagi, cek pagi terus, gak ada gunanya. Gula kita bisa naik turun, naik turun, naik turun. Akhirnya pembuluh darah kita pada rusak. Oleh karena itu, pantas sekali kita periksa pagi, periksa siang lagi, periksa sore lagi, periksa malam lagi. 4 kali kan? Kurang lagi. Habis makan, cek lagi, dan ini akhirnya sampai 7-8 kali masih belum tepat. Keluarlah alat seperti ini. Setiap saat gula Anda terpantau dengan baik. Bukankah dengan demikian, maka gula ketika terkendali dengan baik, ada titit-titit bunyi, kita langsung rem makan. Lalu kita gerak-gerak sebentar. Kembali lagi, sudah turun, makan lagi. Naik, cepat gerak lagi. Nah, akhirnya gula kita selalu dalam range yang normal, dan HbA1c terkendali. Diabetes UK mengatakan,
Ketika HbA1c kita above 6.5%, di atas 6,5%, lihat aja di literatur, usia potong 10 tahun. Dengan demikian, gula terkendali, HbA1c jadi bagus, ya bukan main. Penyulit, komplikasi semua pada jantung, pada stroke, pada ginjal bisa kita hindari. Dan akhirnya orang diabetes bisa umur panjang. Dok, jadi kan CGM I Can I3 ini ada pola yang bisa dia track lewat handphone seperti ini nih dok. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari dari pola ini untuk membantu penyintas diabetes mengelola kondisi mereka? Saya katakan alat ini seperti satpam. Lebih keren, lebih rajin, lebih disiplin daripada istri di rumah. Ya, istri kadang-kadang cek dia, kasihan suamiku nanti sakit tusuk-tusuk, kurangin. Jadi tusuknya cuma sekali aja pagi. Nah ini sore malam ketahuan semua. Ting ting tong ting tong ting. Malam hari waktu tidur ting tong ting tong ting tong. Gula itu turun, kita ketahuan. Jadi ini satpam yang membuat kita menjadi disiplin, yang membuat kita selalu alert, yaitu sadar dan aware, bisa tahu bagaimana kita menjaga gula kita. Jadi akhirnya ini seperti pembelajaran. Pasien yang guna ini, yang makai ini, mereka selalu berkata, saya sekarang sudah tahu, kalau makan ini gula sekian, kalau minum ini gula sekian. Lama-lama dia jadi pinter. Pakailah beberapa kali, dan akhirnya Anda menjadi orang yang disiplin. Bisa mengatur pola hidup, bisa mengatur perilaku sepanjang hari kita, ya tidak sembarangan. Dan memupuk disiplin juga membuat kita percaya diri. Kalau kita sudah percaya diri, bukankah kita jadi orang yang happy selalu? Gula terkendali, tiap hari ketawa seperti saya, ya, hati gembira, obat yang manjur, ya, dari akhirnya kita jauh dari stres, gula pun lebih baik. Oke. Kan kalau di CGM I Can I3 ini ada batasan gula darah yang paling tinggi dan rendah yang bisa kita atur. Nah, apakah batasan tertinggi dan terendah untuk setiap orang penyintas diabetes itu bisa sama atau berbeda? Semua orang memang ada aturannya. American Diabetes Association atau International Diabetes Federation kan mintanya kalau puasa itu 70 sampai 100 kan. 2 jam PP kalau bisa 140, ya. Kalau di atas 200 itu sudah diabetes. Di antaranya itu namanya pre-diabetes. Itu memang tidak bisa dilawan lagi, tidak bisa dilanggar. Itu memang konsensus oleh semua ahli, semua dokter. Tiap kali berapa tahun rapat kongres, conference, dan kemudian diputuskan. Jadi semua tidak boleh melanggar. Jadi tetap mintanya HbA1c kalau bisa 55,6% paling tinggi kan. Ya, usahakan diabetes diturunkan sampai pre-diabetes, pre-diabetes turunkan sampai normal, dan semua orang bisa melakukannya. Prof, aku kan udah pernah pakai CGM dan sekarang aku pakai CGM. Nah, aku waktu itu lagi jaga makan juga, makannya nggak berantakan. Tapi waktu itu aku lagi sedih, lagi galau ceritanya gitu, lagi ada stres juga. Ternyata tiba-tiba dia bunyi. Nah, itu kenapa sih dok? Apakah gula darah bisa dipengaruhi oleh stres, terus pola hidup yang berantakan, selain dari makanan dan minuman? Ini orang tidak ada diabetes. Tapi orang biasa pun boleh pakai alat ini. Saya setuju, atlet-atlet silakan pakai. Orang-orang normal pun boleh pakai, supaya tahu. Ternyata, sekalipun tidak ada diabetes, bisa terjadi sugar rush. Jadi misalnya kita makan, ya, makanya karbo melulu, tidak ada fiber, gula naik. Walaupun Anda tidak punya diabetes, tapi melonjak tinggi, minum yang manis-manis, minum soda, naik, ya. Tapi untungnya diabetesnya tidak ada, jadi pankreas masih bekerja. Lalu segera insulin itu bertindak, lalu segera turun lagi. Jadi cuma sebentar aja bunyinya tik 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 tik. Tapi itu sudah suatu peringatan bahwa makan seperti itu loh tidak baik. Ya, tapi bagi orang diabetes, kalau dia tinggi, nggak mau turun-turun kan, karena si pankreasnya sudah galau, ya, si insulin sudah kacau kerjanya, akhirnya nggak mau naik, nggak mau turun, tinggi terus, tati terus. Kalau tidak cepat diatasin, cepat bergerak, maka akan terjadi glukos naik terus, pembuluh darah kita rusak. Nah, suasana hati mempengaruhi.
Orang stres itu kortisol naik, adrenalin itu lawannya insulin. Jadi stres memicu gula naik. Belum lagi kurang tidur. Anak muda ini kurang tidur. Ya, malam-malam main handphone, iPad, nonton TV. Cara hidup seperti itu, lalu biasanya malam gini-gini tatit-tatit notifikasi. Lalu ada teman yang dikirim ini kirim, aduh jengkel, mangkel, kortisol naik. Apa akibat kortisol? Ya, cari makan malam-malam. Nah, ngudap malam-malam. Nah, cara seperti itu akan membuat akhirnya gula kita naik. Jadi kurang tidur, bangun kesiangan, hati kurang gembira, selalu galau dan stres dan depresi, khawatirnya berlebihan, belum lagi malas bergerak, ya, atau bergerak terlalu kencang, ya, hati-hati kortisol naik juga. Jadi sesuaikan semua, ya. Belum lagi orang yang alkohol, orang yang ngerokok, orang yang apalagi suka junk food itu, ya, ini bukan masalah makanan loh, ya. Jadi minum-minum alkohol, apalagi rokok pun merusak pankreas. Jadi lifestyle penting. Diabetes is a lifestyle disease, masalah perilaku hidup sehat, bukan hanya makanan. Jamu jati cari. Nah, itu kuncinya.